Halo teman-teman dan Bu Apriani, pada kesempatan sekarang ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan presentasi kami mengenai organizing production. Sebelumnya, kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Keizen, ada juga Jovan dan juga Brian. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan 10.1, 10.2, dan 10.3, yaitu adalah explain the economic problem that all firms face. Yang kedua adalah distinguish between technological efficiency and economic efficiency. Dan yang terakhir adalah define and explain the principal agent problem. Bagian pertama adalah the firm and its economic problem. Sebuah usaha adalah sebuah lembaga yang menyewa faktor-faktor produksi dan mengorganisasikan untuk memproduksi dan juga menjual barang dan jasa. Tujuan sebuah usaha adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Namun jika perusahaan gagal memaksimalkan keuntungannya, maka perusahaan tersebut entah akan dihapus atau diambil alih oleh perusahaan lain yang berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Bagian selanjutnya adalah keuntungan akuntansi. Akuntan mengukur keuntungan sebuah perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan membayar jumlah pajak yang benar dan untuk menunjukkan kepada para investor bagaimana dana mereka digunakan. Keuntungan sama dengan pendapatan total dikurangi dengan biaya total. Dan akuntan menggunakan aturan Internal Revenue Service atau IRS berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standards Board untuk menghitung biaya penyusutan sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah akuntansi ekonomi. Ekonomi mengukur keuntungan suatu perusahaan untuk memungkinkan mereka memprediksi keputusan perusahaan. Dan tujuan dari keputusan ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi sama dengan pendapatan total dikurangi dengan biaya total diukur sebagai biaya kesempatan produksi. Biaya kesempatan produksi perusahaan adalah nilai penggunaan alternatif terbaik dari sumber daya yang digunakan oleh perusahaan dalam produksi. Biaya kesempatan produksi perusahaan adalah jumlah dari biaya penggunaan sumber daya yang dibeli di pasar, dimiliki oleh perusahaan, dan juga disediakan oleh pemilik perusahaan. Selanjutnya adalah sumber daya yang dibeli di pasar. Perusahaan mengalami biaya kesempatan saat membeli sumber daya di pasar, dan perusahaan mengalami biaya kesempatan produksi karena perusahaan dapat membeli sumber daya yang berbeda untuk memproduksi barang atau jasa yang lain. Selanjutnya adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jika perusahaan memiliki modal dan menggunakan untuk memproduksi hasilnya, maka perusahaan mengalami biaya kesempatan. Perusahaan mengalami biaya kesempatan produksi karena seharusnya perusahaan dapat menjual modal tersebut dan menyewa modal dari perusahaan lain. Dan perusahaan secara tidak langsung menyewa modal tersebut dari dirinya sendiri. Dan biaya kesempatan perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki disebut tingkat sewa modal dan tidak langsung atau implicit rental rate of capital. Bagian selanjutnya adalah tingkat sewa modal yang tidak langsung terdiri dari pertama adalah depresiasi ekonomi dan juga bunga yang ditinggalkan atau foregone interest. Depresiasi ekonomi adalah perubahan dalam nilai pasar modal selama periode tertentu. Dan bunga yang ditinggalkan adalah pengembalian dana yang digunakan untuk memperoleh modal. Bagian selanjutnya adalah sumber daya yang disediakan oleh pemilik perusahaan. Pemilik mungkin menyediakan baik kewirausahaan maupun tenaga kerja. Pengembalian atas kewirausahaan adalah keuntungan, dan keuntungan yang dapat diharapkan oleh seseorang pengusaha secara rata-rata disebut keuntungan normal. Dan keuntungan normal adalah biaya kewirausahaan dan merupakan biaya kesempatan produksi. Selain menyediakan kewirausahaan, pemilik mungkin juga menyediakan tenaga kerja, namun tidak mengambil gaji. Biaya kesempatan dari tenaga kerja pemilik adalah penghasilan upah yang tidak diterima karena tidak mengambil pekerjaan alternatif terbaik. Ini adalah contoh economic accounting. Selanjutnya adalah bagian keputusan. Untuk memaksimalkan keuntungan, sebuah perusahaan harus membuat 5 keputusan dasar, yaitu adalah apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, bagaimana mengorganisasi dan memberi kompensasi kepada manajer dan pekerjanya, bagaimana memasarkan dan menentukan harga produk, dan juga apa yang akan diproduksi sendiri dan apa yang akan dibeli dari perusahaan lain. Dan bagian terakhir adalah kendala-kendala ke perusahaan.
Keuntungan perusahaan dibatasi oleh 3 fitur lingkungan, yaitu adalah kendala teknologi, kendala informasi, dan yang terakhir adalah kendala pasar. Kendala teknologi adalah kendala-kendala dalam teknologi yang tersedia untuk diproduksi. Kendala informasi adalah keterbatasan informasi yang tersedia untuk perusahaan dalam membuat keputusan, dan yang terakhir adalah kendala pasar, yaitu adalah kendala-kendala dalam pasar, termasuk permintaan dan persaingan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara technological dan economic efficiency. Technological efficiency terjadi ketika suatu perusahaan menggunakan jumlah input yang paling sedikit untuk memproduksi jumlah output tertentu. Kombinasi input yang berbeda mungkin digunakan untuk memproduksi suatu barang, namun hanya satu yang efisien secara teknologi. Dan kedua ada efisien ekonomi. Efisiensi ekonomi ini terjadi ketika perusahaan memproduksi sejumlah output tertentu dengan biaya paling sedikit. Metode yang efisien secara ekonomi bergantung pada biaya relatif modal dan tenaga kerja. Perbedaan antara teknologikal dan economic efisiensi ini terdapat pada efisiensi teknologi yang berkaitan dengan kuantitas input yang digunakan dalam memproduksi suatu jumlah output tertentu, sedangkan efisiensi ekonomi berkaitan dengan biaya input yang digunakan. Economical efficiency. Produk dari economical efficiency ini adalah produk yang secara teknologi itu efisien, tetapi produk dari technological efficiency ini mungkin tidak akan menjadi produk yang economical efficiency. Perubahan dalam harga input mempengaruhi harga dari suatu input. Tapi di dalam technological proses, hal itu Oke. Nah, berikut ada contoh tabel dari biaya-biaya dan input yang digunakan untuk memproduksi 10 TV dalam satu hari. Di bagian A, upahnya adalah $75 per hari dan biaya sewanya adalah $250 per hari. Dalam metode A, biaya inputnya ada 1.001 dan biaya cost-nya totalnya ada 250.075 dolar. Sedangkan di metode B juga hanya 3.250. Maka metode B dikatakan efisien secara teknologi maupun secara ekonomi. Sedangkan metode C, inputnya ada 1.001 dan biayanya ada 75.250, maka metode C masih kurang efisien. Sedangkan di bagian B, upahnya ada $150 per hari, sedangkan biaya sewanya ada $1 per hari. Metode A, inputnya 1.001, cost-nya 1.150. Hal ini dikatakan juga cost-nya juga minim di antara metode B dan metode C. Karena di metode B, inputnya 20, tapi cost-nya itu 1.510. Sedangkan di metode C, inputnya sama 1.001, tapi bedanya di cost-nya adalah $150.001. Sedangkan di bagian yang C, upah gajinya itu $1 per hari dan upah sewanya itu $1.000 per hari. Di metode A, total inputnya ada 1.001, tapi cost-nya ada 1 juta. 1.001.000. Maka total cost-nya adalah 1.001.001 dolar dan itu kurang efisien karena di metode C inputnya sama 1.001, sedangkan bedanya di cost-nya ada 2.000 doang. Sedangkan di metode A dan B total cost-nya itu 1.001.000 dan juga 10.010. Maka kita bisa katakan metode C itu adalah yang paling efisien. Prinsipal agen problem adalah
masalah yang merancang aturan kompensasi yang mendorong agen untuk bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Misal, pemegang saham suatu perusahaan adalah participant dan manajemen perusahaan adalah agennya. Di sini juga for example Mark Zuckerberg. Jadi contohnya di sini adalah Mark Zuckerberg sebagai prinsipal atau pemiliknya harus mendorong para desainer yang merupakan agen-agennya atau manajernya untuk terus mengikuti tren berikutnya untuk Facebook agar bekerja secara efisien dan terbaru. Eh, Terdapat 3 cara mengatasi untuk masalah principal agen. Yang pertama adalah ownership atau kepemilikan. Yang ketiga adalah incentive pay atau pembayaran insentif. Dan yang keempat adalah kontrak jangka panjang atau long term contract. Selanjutnya, lanjut yaitu ownership atau kepemilikan. Kepemilikan seringkali ditawarkan kepada manajer, memberikan insentif kepada manajer untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, yang merupakan tujuan dari pemilik, yaitu adalah principal atau pemegang saham. Selanjutnya adalah insentif pay atau gaji insentif, merupakan menghubungkan gaji manajer dengan kinerja manajer tersebut, dan membantu menyelaraskan kepentingan manajer dan pekerjaan dengan mementingkan pemilik, yaitu adalah prinsipal. Lanjut adalah long term contract atau kontrak jangka panjang. Nah, kontrak jangka panjang dapat mengalihkan imbalan jangka panjang manajer atau pekerja dengan kerja jangka panjang perusahaan. Pengaturan ini mendorong agen untuk bekerja dan kepentingan terbaik dan jangka panjang untuk perusahaan, yaitu participal. Selanjutnya, ada 3 jenis organisasi bisnis, yaitu adalah prioritairship atau kepemilikan, atau partnership, yaitu kemitraan, dan corporation atau perusahaan. Nah, kepemilikan selanjutnya. Proprietorship atau kepemilikan adalah suatu perusahaan pemilik yang mempunyai kewajiban tidak terbatas atau tanggung jawab hukum atas semua hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, sehingga jumlahnya sama dengan seluruh kekayaan pemiliknya. Kepemilikan juga membuat keputusan manajemen dan menerima keuntungan perusahaan. Keuntungan dikenakan pajak dengan sama ke pendapatan pemiliknya. Kepemilikan atau bentuk kepemilikan adalah bentuk tunggal dari suatu jenis struktur bisnis di mana usaha memiliki dijalankan oleh satu orang. Ini berarti tidak ada perbedaan antara pemilik bisnis dan bisnis itu sendiri. Contoh kepemilikan adalah seperti UMKM atau usaha kecil, seperti toko makanan ya di pinggir-pinggir jalan gitulah ya. Selanjutnya, next. Kemitraan. Kemitraan adalah persekutuan atau dua atau lebih suatu perusahaan dalam dua pemilik yang mempunyai tanggung jawab yang tak terbatas. Kemitraan harus mempunyai struktur manajemen dan cara membagi keuntungan. Keuntungan dari persekutuan atau ini dapat dikenakan pajak sebagai penghasilan pribadi atau pemiliknya. Contohnya antara lain adalah firma atau berdasarkan hukum. Selanjutnya, corporation atau perusahaan. Corporation adalah suatu korporasi yang dimiliki oleh beberapa pemegang saham dengan tanggung jawab terbatas. Artinya pemilik mempunyai tanggung jawab hukum hanya sebesar nilai awal investasinya atau nilai sahamnya. Jadi kekayaan pribadi pemegang saham tidak beresiko jika perusahaan tersebut bangkrut. Lalu laba perusahaan yang dikenakan pajak dua kali. Pertama sebagai pajak perusahaan atau laba perusahaan, dan seringkali sebagai pajak penghasilan yang dibayarkan oleh pemegang saham yang menerima laba setelah pajak dibagikan oleh individu. Jadi contoh corporation itu ada perusahaan terbatas atau perseroan terbatas ya, contohnya adalah PT lain-lain lah ya. Jadi dia tuh harus kepemilikannya itu berdasarkan saham-saham mayoritasnya. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.